JKN, Halo. selamat siang, selamat sore. Jadi bagi teman-teman nih di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, kita mungkin kenalan dulu nih Ya, kita. Saya Nadira dari staf komunikasi BPJS Kesehatan kantor cabang Banyuwangi. Ini ada narasumber kita terbaru nih. Ada siapa? Kenalan. Perkenalkan dulu, nama saya Barnas Kusuma. Biasanya kalau di sini dipanggilnya Mas Anas. Nah, Mas Anas di ya. sini saya sebagai staf promotif preventif yang biasanya sering dihubungin oleh teman-teman di FKTP maupun di rumah sakit Betul. seperti itu. Biasanya ngapain nih Mas tugasnya? Mas Anas nih. Nggih, jadi untuk staf promprev nih secara umum itu kita sebagai narhubung ya, terutama dari program-program kebijakan yang ada di BPJS Kesehatan dan juga yang kita deploy atau yang kita targetkan kepada teman-teman di Vaskes biasanya sakit, kemudian ada di Puskesmas seperti itu. Puskesmas. Jadi memang langsung kontakan langsung sama fasilitas Iya, kesehatan betul. ya Mas Anas. Jadi temanya kita kali ini itu terkait Prolanis atau PRB teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ya teman-teman di sini sobat-sobat JKN yang mau bertanya secara langsung terkait info kepesertaan ataupun layanan administrasi bagaimana itu bisa langsung ditanyakan aja di sini. Ada pertanyaan pertama dulu. Kita Oke. sembari nunggu pertanyaan terkait tema ya. Betul, Mungkin kita Mbak. jawab dulu ya. Berapa yang dibayangkan BPJS jika pindah kelas kamar, Kak? Maksudnya dibayangkan gimana nih untuk Kak Ismaniah, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin Jadi yang dibayarkan mungkin ya, yang iya selisihnya mungkin mungkin ya. dibayarkan ya yang dimaksud Iya, ya. ini yang dibayarkan. Dibayarkan. Jadi untuk kelas kita itu ada 3 kelas Oke, ya kelas Mas Anas. 3, 2, Dan 1. kelas 1. Kelas 1 bayar berapa nih iuran per orang per bulan? 150 ya Kak ya? 150 per orang per bulan. Untuk yang kelas 2 100.000 per bulan per orang per bulan. Bulan-bulan ya. Lalu untuk kelas 3. Nah, kelas 3 ini tidak bisa naik kelas rawat inap. Oke. Jadi harus kelas 3 karena iurannya itu dapat bantuan juga dari pemerintah yang harusnya 42.000 dapat subsidi jadi 35.000 gitu ya. Gitu. Lagi Kak Nadira dari mana? Dari kelas 2 pertanyaannya dari kelas 2 ke pindah kelas 1 kelas 1. berarti bayarnya 150 per orang per bulan. Oke, kalau ya. mau pindah kelas ya dari Pindah kelas pesertaan di BPJS-nya. kepesertaan yang di Oke. BPJS-nya kesehatannya. Betul gitu. Ada nih, Kak, mengenai rujukan ada indikasi tapi tidak berobat di vaskes terdaftar, itu bisa dirujuk nggak? Oh, untuk Rujukan ya. ada indikasi tapi tidak berobat di vaskes terdaftar gitu. Gimana? Baik. Jadi memang untuk merujuk gitu, terutama untuk rujukan ke tingkat lebih lanjut di rumah sakit, Betul. itu memang didasarkan kepada Indikasi indikasi medis. Kemudian dari bagaimana dokter di FKTP, yaitu FKTP itu ada di dokter praktek Tutup ya. pribadi, kemudian ada di klinik maupun di puskesmas. Nah nanti yang menentukan apakah itu nanti bisa dirujuk atau tidak, yang mana yang menjadi kewenangan dari pihak vaskes pertama, mana menjadi kewenangan di dokter spesialis, nanti dari pihak dokter di vaskes pertama dulu. Misalnya kalau gawat darurat di kita di luar kota, kan butuh rujukan itu bisa. Untuk rawat Kedaruratan. kedaruratan itu biasanya bisa langsung ke gini Kak ya? Iya, Biasanya bisa itu. langsung ya. Bisa langsung. Jadi tidak perlu istilahnya ke FKTP terlebih dahulu. Iya. Kalau memang ada indikasi medis dan kegawat daruratan, silakan langsung datang ke rumah sakit di unit gawat darurat. Yang Tetapi untuk kriteria gawat darurat ini bukan dari peserta ya, iya. bukan Jadi dari yang peserta. menentukan adalah dari masing-masing dari pihak Rumah sakit. maupun Jadi dokternya ya, Iya, dari dokternya. dokternya nih. DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Ada pertanyaan lagi nih, satu kakak ada 5 anggota keluarga, tapi yang terdaftar KIS pemerintah hanya 3 saja, itu kenapa Kak? Nah, kalau ini ya terkait ini kepesertaan nih, itu karena KIS atau yang didapatkan dari pemerintah PBI ya, PBI. Mas Anas ya, itu tidak tentu karena
adalah pihak dinas sosial Sosial. atau Kementerian Sosial, teman-teman. Jadi untuk penyelenggara memang dari BPJS Kesehatan, tapi untuk yang mengaktifkan atau mendaftarkan yang mendapat bantuan itu dari dinas sosial. Mungkin seperti bisa itu. koordinasi dengan pihak desa ya kakak ya. Ya. Jadi nanti bisa dibantu dengan pihak desa, nanti biasanya desa akan berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas kesehatan, dinas sosial seperti apa nanti pendaftarannya untuk penerima bantuan dari pemerintah seperti itu. Betul sekali. Ayo kita sapa lagi nih, sapa. Ini kita ada nomor WA Pandawa teman-teman di 0811 8165165. Jadi buat teman-teman yang butuh pelayanan administrasi secara langsung secara non tatap muka, secara non tatap muka ataupun online, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana aja. Pokoknya yang punya kesibukan dan tidak bisa datang langsung ke kantor bisa langsung lewat WA Pandawa gitu Mas Anas. Betul itu, ataupun di aplikasi kita, di aplikasi Mobile JKN. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum download aplikasi Mobile JKN nanti bisa gratis kayak. Ya, gratis. Tenang aja, kita bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi jangan lupa untuk like ya teman-teman ya. Jangan lupa di like nih, di sebelah sini nih masih sedikit banget yang nonton, udah lumayan. Bakalan kita jawab lanjut pertanyaan gitu. Satu kali lagi ya pertanyaan nih, baru kita langsung PRB ini apa gitu ya. Nih, Padahal tidak semua pasien paham aplikasi Mobile JKN. Nah, makanya pentingnya edukasi. Jadi di sini kita mengedukasi nih untuk masyarakat secara luas apa itu aplikasi Mobile JKN, bagaimana cara penggunaannya. Jadi kalau ada yang terkendala terkait Mobile JKN bisa langsung komen atau menghubungi nomor di atas untuk informasi dan pengaduan gitu ya Kakak. Kak Anas, kalau untuk PRB itu sebenarnya apa? Jadi di dalam kebijakan promotif preventif ya, itu kurang lebih ada 3 manfaat yang biasanya sering dimanfaatkan oleh peserta. Yaitu ada SRK atau screening riwayat kesehatan, kemudian ada Prolanis, program pengendalian penyakit kronis, kemudian ada PRB atau program rujuk balik. Nah, untuk PRB sendiri itu yang saya bilang tadi adalah program rujuk balik. Jadinya teman-teman atau yang punya penyakit kronis yang di rumah sakit ya bertahun-tahun dan jika sudah stabil oleh dokter spesialis di rumah sakit, itu bisa dikembalikan ke FKTP. Yaitu dokter praktik pribadi, klinik atau puskesmas untuk dikelola di sana dan tetap mendapatkan obat sesuai yang ada di rumah sakit. Spesialis gitu ya. Jadi untuk dosisnya, obatnya itu memang sudah dari dokter spesialis, tapi diambil obatnya atau pemeriksaannya cukup di FKTP aja, nggak perlu di rumah sakit, karena kita tahu sendiri kalau di rumah sakit antrinya panjang. Terus takutnya ada pasien yang mungkin penyakitnya menular atau gimana ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut enak langsung di FKTP saja teman-teman. Jarak domisili rumah dengan rumah sakitnya jauh Kak ya. Nah, setiap bulan harus kontrol rutin, sedangkan obat-obatnya sama. Nah, dengan adanya program PRB ini nanti peserta tersebut bisa mengakses obat dengan lebih mudah dan dari jangkauan rumah juga dekat seperti itu. Kak, aplikasi JKN ku kenapa captcha-nya loading terus ya? Captcha ya ini maksud ya. Kalau captcha loading mungkin ini kan kita baru menemukan ya untuk yang ini ya. Kalau captcha itu bisa karena internetnya dan juga dari HP-nya memenuhi persyaratan aplikasi atau tidak. Dicoba aja juga internetnya, Kak. Jadi mungkin nanti bisa di-uninstall dulu, di-install ulang kembali. Dengan jaringan yang tereksi dengan baik. Itu solusi dari kami ya. Atau bisa telepon 165. Kita juga ada call center ya. Jadi 165 aja teman-teman. Kak, bikin baru gimana? Nah ini langsung tertarik nih kita ngobrol terkait penyakit kronis. Ternyata bisa ya penyakit kronis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Bisa. Jadi untuk teman-teman nih Kak Neneng Ekawati, jadi bisa daftar baru melalui nomor WA Pandawa ya, di nomor ini di 0811 8165165 atau aplikasi Mobile JKN.
ya, ataupun bisa ada BPJS online. Jadi teman-teman itu sekarang bisa langsung lewat Zoom aja. Zoom aja. Jadi lewat teman-teman Zoom yang kiranya berhalangan sibuk kerja atau apa betul. bisa join di Zoom. Atau males lewat apa ya? Bukan males, istilahnya belum sempat lewat aplikasi, lewat online. Ya udah kita join Zoom aja. Kita nyediain banyak program untuk memudahkan teman-teman. Jadi lewat Zoom aja, teman-teman masuk link tersebut dan langsung ditangani oleh petugas langsung dari BPJS Kesehatan. Kita gitu. Juga ngadakan kayak mobil keliling juga ada. Mobil keliling juga ada. Tempat di masing-masing domisili bisa langsung ke sana seperti itu. Terus kalau udah mobil keliling ada non tatap muka, tatap muka itu semuanya ada. Untuk infonya kalian bisa langsung ngecek di info JKN BWI ya di Instagram kita. Di sana semua sudah ada pengumuman terkait jadwal. Balik lagi pertanyaan. Apa lagi Kak Nahira? Kak nih. Bisa online, anak saya udah daftar tapi belum aktif. Cara aktifinya gimana, apa bisa online? Bisa dong ya, itu tadi ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Kita ada fitur WA Pandawa ataupun aplikasi kebalik. aplikasi Mobil JKN gitu. Jadi dengan kita masuk Mobil JKN itu semua fasilitas yang ada di JKN itu kita ada kayak. Ada ya. Ada screening kesehatan. Nah, screening kesehatan ini gimana? Screening kesehatan jadi ini. Jadi gini, screening kesehatan intinya setiap peserta yang terdaftar JKN ya, BPJS. Betul, BPJS itu memiliki hak untuk dicek gitu. Jadi meskipun dia bukan orang sakit, nah kadang-kadang ada pertanyaan, kalau saya sehat itu BPJS saya kenapa buat apa gitu kan? Buat apa? Nah, jadi salah satunya buat screening itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang bisa, jadi setiap peserta itu bisa mengakses screening lewat kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semua itu nanti akan mengisi seperti kuesioner gitu. Itu bisa diakses di Mobil JKN juga ada. Di web bisa. Di web bisa atau datang langsung ke Vaskes. Bisa. Betul sekali. Nah, jadi di sana ada 14 pertanyaan, 14 penyakit yang nanti akan berupa kuesioner. Kuesioner. Jika nanti ini berarti kadang-kadang Kak Nandira, ada yang takut. Berarti saya terdiagnosa ini dong ya. Enggak, itu cuma screening ya dari awal ya. Jadi dengan mengisi itu nanti hasilnya adalah berpotensi penyakit atau tidak berpotensi. Nah, tetapi apakah benar itu berpotensi? Nah, ini Bapak Ibu semua teman-teman. Jadi nanti dengan hasilnya itu nanti teman-teman di Vaskes, misalnya dari dokter itu akan mengarahkan lebih lanjut ke pemeriksaan, Kak Andira. Betul. Misalnya jika dia berpotensi diabetes nih. Jadi nanti dari teman-teman Vaskes FKTP itu nanti akan memberikan cek screening gula darah. Nah, seperti itu. Oke. Jadi intinya ya screening kesehatan ini buat teman-teman yang merasa udah pegelinu nih. Udah pegelinu. Yang sering minum terus udah pusing, bisa langsung cek screening aja di aplikasi Mobil JKN. Di WA Pandawa juga bisa ataupun langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya teman-teman nih. Lanjut jawab pertanyaan, cara ganti nomor KK lewat JKN Mobil gimana Kak? Bisa nggak? Kalau nomor KK kami sarankan langsung di WA Pandawa aja Kak, jadi langsung ubah kepesertaannya lewat nomor WA Pandawa ini karena nantinya ada upload KK terbaru gitu. Jadi kan nggak mungkin nomor kakak aja kan yang diubah ya. Harus pasti ada NIK dan sebagainya ya. Kakaknya itu harus dilampirin juga. Jadi langsung di WA Pandawa aja. Ini dapat diakses 24 jam ya. Tapi untuk dibalasnya itu saat jam kerja ya teman-teman, di jam 8 ya. 8 sampai dengan jam 5 sore ya teman-teman. Kak, operasi tanda lahir ditanggung BPJS. Wah. Tanda lahir. Kembali lagi. Kalau tanda lahirnya mempengaruhi kesehatan, yang misalnya tanda lahir kan ada yang membesar ya. Lebih ke misalnya ke arah ke seperti mengarah ke kanker atau apa. Yang gitu. Itu nanti kembali lagi tergantung dengan indikasi medisnya ya, betul. Jika memang itu mengarah ke indikasi medis dan mempengaruhi kualitas hidup, nah itu mungkin saja bisa ditanggung. Nanti gitu. Bisa teman-teman. Jadi bukan estetika ya, bukan estetika. Jadi kalau estetika kita tidak menanggung, tapi menanggungnya sakit gitu lah. Sakit nih. Kalau misalnya membesar terus mempengaruhi, misalnya di sini, maaf mungkin di sini ya, terus membesar ke hidung.
mengganggu pernafasan. Pernafasan, Nah, nah. itu pasti bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan Betul. sesuai dengan indikasi medis ya, Jadi nanti langsung teman-teman. saja berkunjung ke vaskesnya ya Kak ya. Nanti Betul biar di sekali. assessment oleh dari dokter yang bertanggung jawab. Kak, mau satukan BPJS gimana kalau dalam satu kakak? Kalau memang dalam satu kakak ya, pasti itu bisa digabungkan. Iya, bisa. Tapi kalau otomatis. satu kakak lain dengan kakak Kakak yang lain, berbeda mau nah. digabungkan, mohon maaf tidak bisa Yeah. ya untuk sobat-sobat. Jadi bisa digabungkan orangnya dalam Ya, orang satu satu kakak. kakak bisa. Dalam satu kakak bisa Bisa. lewat WA Pandawa. Gitu teman-teman, atau bisa langsung datang ke kantor kita. Kebetulan kantor kita ada di lokasinya di Giri ya, Jalan BPJS ya, Kesehatan Jalan kantor Istiqlah. cabang Jalan Istiqlah ya, Banyuwangi. dekat lapangan Giri ya, Giri, betul ya. betul. Lapangan Giri, mungkin taunya RSUD Belambangan Belambangan, juga RS Yasmin nih, Banyuwangi. RS Yasmin Banyuwangi, dekat di sebelah sana ya teman-teman ya. Kita buka pelayanan dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Kak, ini nih, udah nih tadi ya. Banyak banget ya Kak Banyak Anas ya, banyak banget. Terima kasih Banyak untuk lagi. teman-teman, jangan lupa di like. Kita bakalan semangat live kalau nih banyak yang like. Kak, kalau nih Ya. sebenarnya yang apa saja yang ditanggung jika pasien meninggal dunia di RS selama perawatan gitu. Wah. Jadi udah perawatan ternyata meninggal dunia, mohon maaf seperti itu Kak Anas. Ya, jadi kan ya untuk penjaminan terkait dengan kematian itu memang kembali lagi ya. Jadi memang nanti ada terkait dengan mekanisme tertentu. Nah, Mekanisme tertentu. jadi sudah ada peraturannya terkait mana-mana poin-poin yang kiranya itu masuk ke dalam proses penjaminan Kak. Nah, nanti itu biasanya dari teman-teman kita kan juga ada nggak dari tim BPJS yang dari kualitas dari rumah sakit ya ada ya. Nah, Betul. BPJS 1 itu nanti bisa koordinasikan juga. Nanti teman-teman bisa koordinasikan dengan pihak rumah sakit. Tapi tetap ditanggung kan maksudnya? Iya, Tetap ditanggung iya, karena tetap. masuknya ya dengan sesuai Indikasi itu prosedur, tadi. Nah, sesuai dengan indikasi medis. Cuma untuk akhirnya seperti apa itu Iya. memang di luar kuasa kita Kak ya. semua Ya, seperti di luar itu. kuasa Ya. kita gitu ya. Kak, kalau lahiran di RS atas rekomen dokter kandungan yang ada di RS sebut tanpa ke vaskes 1 apa bisa? Oh, itu yang sering di Iya, ini sering banget ditanyakan nih untuk teman-teman nih. Jadi bisa disimak ya kalau lahiran di rumah sakit. Dia mungkin umum ya di rumah sakitnya ya, di rumah sakit kandungan umum. Terus direkomen di rumah sakit tersebut. Nah, kalau dari kita sesuai prosedur harus dari Ya. FKTP pertama. Jadi di vaskes pertama Bapak Ibu Di sekalian, vaskes itu pertama. bisa gitu, ada pemeriksaan rutin juga. Ada pemeriksaan rutin. Jadi kalau memang gitu. tidak memanfaatkan yang di awal ya sebenarnya Eman-eman eman-eman juga ya, gitu udah loh. bayar Sudah iuran bayar tiap iuran bulan gitu ya, iuran Iya, tiap bulan betul. dipakai. Jadi memang, di vaskes pertama itu kadang juga ada Kak Nadira yang menyediakan kayak pemeriksaan USG. USG, Sudah sekarang ada. udah ada. banyak juga Nah, ya. Jadi memang untuk pemeriksaan USG itu bisa Gratis juga, bisa ditanggungan oleh gratis BPJS. ditanggung BPJS Kesehatan, juga bisa USG untuk ibu-ibu di sini yang sedang hamil. Jadi bisa ditanggung oleh Iya, BPJS jadi Kesehatan. kalau bisa untuk ibu hamil rutin ya pemeriksaan di Rutin vaskesnya, pemeriksaan di berkunjung. vaskesnya biar nanti tidak terkendala juga ya Iya, saat lahiran ya. Ya, misalnya Ternyata terindikasi harus lahir sesar Sesar, di rumah nah, sakit. itu bisa dideteksi lebih awal. Deteksi seperti lewat itu. awal. Itu Jadi, juga ditanggung ya. untuk Ditanggung pemeriksaan karena sesar sesuai ditanggung. indikasi. Sesuai indikasi. Sesuai Nah, indikasi itu indikasi medis gitu. Kak, aku punya tunggakan 2 juta. Tapi aku belum bisa bayar. Loh, kita Nah, ada program. Namanya apa Kak Nadira? Program rehab atau rencana pembayaran iuran Betul bertahap sekali. gitu. Jadi buat teman-teman bisa pilih ya mau nyicil berapa bulan. Nah, betul Nyicil sekali. berapa bulan itu udah bisa teman-teman. Disesuaikan dengan kemampuannya kayaknya ya. Betul. Betul sekali. Kemarin minggu kemarin nih kita Iya, bahas bahas itu ya. bahas ini nih. Jadi kita terfokus nih. Mungkin Kakak untuk selanjutnya nih kita akan undang narasumber kita Nah, betul. lagi untuk program rehab Rehab. ini gimana secara rincinya ya. Tapi ini perkenalan aja. Nah, Jadi dulu, kita iya. ada program rehab, rencana pembayaran iuran bertahap yang bisa dicicil tunggakannya. Jadi untuk teman-teman yang mau info lebih lanjut bisa langsung ke info JKN BWI Instagram kita di Udah ada sana. nggak ya? Udah ada. Udah ada Jadi ya? aku pernah bikin video Kak Anas. Hmm. Caranya daftar rehab Betul dari ya? awal sampai Sampai akhir ya? aktif. Iya. Aktif kembali.
sampai aktif itu pembayarannya gitu. Jadi memang Jadi banyak sekali ya Kak yang infonya pertanyaan ya. terkait dengan- infonya di OJK infonya Banyuwangi, jangan banyak lupa. banget, sudah jelas di sana ya. Kalau pengurangan anggota bisa nggak Kak? Nah ini juga sering ditanya. Iya, ada yang tanyakan juga. Pengurangan anggota itu untuk ya, mohon maaf, untuk peserta yang Meninggal dunia, seperti atau pergi ke luar negeri ya, Betul. pergi ke luar negeri ataupun udah tidak menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ini ya, tadi udah bahas PRB. Ya. Kalau Prolanis itu apa? Kalau Prolanis. ini Secara mungkin- singkatnya aja Oke, Mas Anas ini mungkin ya. sing di anu Kak Nadira yang ditanyakan untuk orang-orang lansia lah. Oh, orang lansia. Jadi- Ini tadi ada yang nanya, kalau untuk yang tua gimana gitu jadi loh. branding Makanya- Prolanis itu mungkin kita sudah familiar dengan nama Prolanis. Cuma di image kita itu Prolanis itu kesannya orang-orang lansia semua. Oh. Peserta-peserta yang dia itu kronis, baik berusia 30-an, 40 tahunan, itu bisa menjadi peserta Prolanis. Jadi ininya Prolanis itu program yang kita berikan kepada peserta kita di BPJS terkait Betul. bagaimana mereka mengelola pasien obat penyakit untuk kronisnya, yaitu ada DM dan HT. Kenapa kok kita fokus ke DM HT Kak Nadira? Soalnya memang dari penyumbang dari penyakit yang rujukan di Penyakit rumah sakit, kronisnya itu. kronisnya itu paling banyak di Indonesia adalah DM dan HT. DM dan HT ya. Nah, di sana Betul. kita itu ada program-programnya Bapak Ibu. Jadi misalnya mungkin pas hari Sabtu Minggu Senam. ada senam. Wah, ada senam rutin, gratis juga nah, ya. Itu semuanya itu Rutin dari gratis. Prolanis itu. Nah, Benar jadi yang banget. teman-teman berseragam berseragam merah putih kadang-kadang seperti itu. Betul. Jadi itu masuk dalam program Prolanis. Dan Betul selain itu sekali. juga bukan hanya senam dan edukasi. Kita juga Tetapi- ada pemeriksaan rutin, Kak. Oh, pemeriksaan rutin. Nah, dan Gimana itu itu? semua- Apa bulanan atau gimana, Nah, Kak? Kak Jadi Anas. itu pemeriksaan untuk Prolanis nih Bapak Ibu. Jadi Ini. yang nanti bagi orang tuanya di rumah yang kiranya punya penyakit DMHT, nanti Betul. bisa ditanyakan ke vaskes masing-masing. Apakah dia itu sudah layak menjadi peserta Prolanis atau belum? Oh, gitu. Nah, jika sudah masuk dan layak menjadi peserta Prolanis, nanti orang tua kita itu Betul. bisa mendapatkan pemeriksaan rutin, Kak. Rutin. Rutin. Oke, Kak Anas. Nanti Nah. lanjutannya. Oke, siap. Di part selanjutnya. Jadi buat teman-teman nih, nantikan juga nih kelanjutannya dari Mas Anas gimana. Tapi kita jawab dulu Oke, pertanyaan dari dari peserta ya. Mau BJKN saya sudah nggak bisa login akun. Keterangan karena sudah login lebih dari 3 akun. blokir ini kan ya. Oh, jadi ini sudah sebenarnya teman-teman. Jadi satu mau BJKN, satu nomor aja. Bisa. Satu nomor aja, jangan satu nomor HP dipakai Berorang-orang ya, banyak, berorang-orang banyak ya. orang mau BJKN gitu. Betul. Satu kakak sih Satu sebenarnya. kakak, satu Satu mas. kakak, satu nomor Satu aja nomor gitu cukup. loh. Jadi jangan satu nomor dipakai Bernomor-nomor iya berkakak-kakak gitu. Soalnya Jadi dibuat- bisa pakai iya. nomor yang lain ya. Ya gitu teman-teman. Lanjut nih. Pembayaran rehab lewat mana? Aduh, ini langsung Bingung, Mas. kepikiran nih rehab Langsung lewat nih, mana nih. langsung. Jadi untuk pembayaran rehab kita bisa melakukan pendaftaran di aplikasi Mau Tuh, BJKN. ada menunya. Ada menunya di sana dan bisa pilih ya untuk sampai keluar VA ya. Virtual akun ya. Virtual akun nantinya bisa dibayarkan di mana, di semua jejaring kita Betul. ya, bisa di Indomaret, Alfamart, bisa Toko di nih, toko bank, offline, ya. toko-toko Mobil, online. banking mobil juga bisa kayak. Iya, aplikasi mobile banking. banking, Ya, bisa. aplikasi mobile banking juga bisa gitu. Di Jadi Shopee? bisa dong. bisa Jadi ya. marketplace itu juga Bisa. bisa. Banyak kanal pembayaran yang bisa dibuat membayarkan tunggakan tersebut. Tapi sekali. yang penting harus daftar dulu. Dulu, nah. Daftar dulu di aplikasi Mau BJKN atau langsung datang ke kantor gitu, teman-teman. Sampai VA-nya itu aktif Mas Ya, Ana, tuh. sampai berubah. Jadi pertamanya tunggakan iuran pas bayar VA 800.000 800.000 misalnya, ya? Hah? sampai berubah jadi misalnya pilihnya 50.000 lah Oh, ya, ya, 50.000 gitu sampai muncul. Oke, gitu ya untuk Kak Nabila. Mbak, BPJS saya, oh gini Mas Anas. Gimana? Gimana cara hapus data bayi, anak atau anak yang sudah meninggal dari BPJS? Wah, kalau itu bisa langsung ke Bisa langsung ke WA Pandawa. Pandawa bisa. Ih, tadi ada lucu. WA Pandawa teman-teman, jadi bisa langsung, tapi harus ada akte kematian Ya, Mas biasanya. Anas. Jadi untuk peserta Gitu. yang meninggal biasanya dari pihak rumah sakit juga biasanya sudah memberikan kayak surat kematian biasanya Betul. kayak. Jadi iya. baik kematian. Surat kematian tapi harus langsung Ya. dianu akte kematian ya Jadi teman-teman langsung karena ke desa ya biasanya.
akta kematian itu Dukcapil. Dukcapil ya? langsung Dukcapil ya? Iya, langsung di sana. Akta kematian, tapi yang minta surat-suratnya Iya, ada itu. lebih lengkapnya di itu ya. Iya. Ditanyakan desanya Desa, nih. biasanya kita bisa dibantu oleh Iya, pihak desa. betul. Jadi memang harus ada itu, takutnya kalau memang belum ada akte kematian didaftarkan di BPJS PBI yang dapat Ya, iuran dari pemerintah. betul Loh, kok sekali. aktif lagi? Nah. Padahal ini maksudnya orangnya udah nggak Udah ada meninggal dunia. gitu ya, teman-teman ya. Pertanyaan lagi. Kenapa ya? Aku ngambil cesan dulu Oh, iya. sambil manggil Rehab. Ini ya. Oh ya, Mas untuk Yus, sibuk gak? pendaftar baru gitu Pak. Ayo, Sekarang. Jadi misalnya kok banyak yang tanya Rehab pendaftar ya? mandiri baru, Aku kurang memang mudeng. setelah, Tiba-tiba banyak yang tanya Rehab pendaftaran kamu. terus ada waktu tunggu terlebih dahulu. Ayo Mas Yus, Itu. cepet, Jadi cepet. kita Ayo menunggu jangan tepuk tangan. prosesnya Ayo 14 cepet hari dulu. juga, Nanti aja tepuk tangan. aktifannya. Kemudian, Heeh. Duduk sini dulu. ya, ini ya, Oh iya, demiku di sini ya. oke. Oke, untuk Rehab nih tadi banyak ya, Rehab, langsung Rehab, kita Rehab. bawakan Petugasnya. petugasnya ya langsung. Dari Jadi nih tadi ada yang tanya, misalnya dia ada tunggakan nih maksimal berapa Berapa sih? bulan, ya? Berapa bulan? Terus Itu minimal bayarnya berapa seperti apa? bulan? Gitu. Oke, halo semuanya Sobat JKN. Jadi untuk rehab itu minimal tunggakannya itu yang bisa daftar rehab minimal 4 bulan menunggak ditambah 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalkan punya tunggakan Januari, Februari, Maret, April, Mei, nah itu sih pada bulan Mei itu baru bisa mendaftar program rehab seperti itu. Berarti Lalu minimal 4 bulan ya Kak ya? minimal 4 bulan. 4 bulan menunggak ditambah 1 bulan berjalan. Berjalan. Iya, jadi kalau misalkan masih 3 bulan tunggakan, otomatis itu belum bisa. Oh ya. Gitu, belum bisa mendaftarkan rehab. Terus untuk maksimal periode cicilannya itu untuk peserta mandiri setengah dari bulan tunggakannya. Jadi misalkan dia menunggak 10 bulan nih. Setengahnya Nah, 5 bulan. setengahnya berarti 5 bulan. Jadi dia bisa mencicil sebanyak 5 kali seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk pegawai swasta ataupun PBI itu bisa bisa mengambil cicilan hingga 36 bulan dengan minimal cicilannya 35.000 per 36 bulannya. bulan itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, Oh, itu 3 lebih tahun. panjang Lebih sih panjang. kalau ahli segmen. Gitu. Terus Nah, ini lagi tadi Mas? ada tanya Kak. Mekanisme seperti apa sih kalau mau mendaftar rehab? Tadi kan ada Oke, BCKN. kalau Nah, mekanisme daftar rehab di aplikasi BCKN atau juga bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat seperti itu. itu nanti kita kira-kira ada perlu dokumen atau apa yang dibawa nggak Kak? Kalau dokumen enggak ada, Nggak ada ya? cuma perlu tahu aja nomor kartu BPJS Kesehatannya. Oh, Atau iya. misalkan kalau belum tahu nih nomor BPJS Kesehatannya Pakai NIK? berapa, itu pakai NIK, Oh, pakai dulu KTP, ya. KTP Jadi gitu. teman-teman yang mungkin belum tahu sekarang NIK itu sudah terkoordinasi ya Iya, dengan benar nomor sekali. BPJS begitu. Oke, jadi gimana nih teman-teman yang tanya yang Rehab tadi ya? Ya, Banyak banget kita Gimana ya, lagi Kak? bahas penyakit kronis. Jadi ternyata masih banyak peserta yang belum teredukasi terkait rehab ini, sekali. teman-teman gitu. Aku di situ nih. Nah, ini. Tuh. Gimana? Kenapa pakai sini? Jadi biar tengah nih. Oke, kelihatan ya. Betul, katanya. Lanjut, kita jadi 3 orang nih. Kak, gimana nih? Tadi udah ya yang berapa lama cicilan. Terus kan kalau rehab nih dari aplikasi mau BJKN, ini ada pertanyaan, dia mau daftar rehab ternyata terkendala mau BJKN-nya nggak bisa login. Itu biasanya dikarenakan apa sih, Mas? Oke, kalau nggak bisa login itu bisa jadi karena nomor HP-nya tidak sesuai antara yang dimasukkan di aplikasi BCKN dengan yang terdaftar. didaftarkan pada saat awal dia daftar BPJS Kesehatan. Tadi antara gitu. emailnya sekaligus nomor HP-nya Nomor misalnya HP-nya. ya. Ya, tulisnya itu. Jadi kalau misalkan ada kendala seperti itu bisa dilakukan perubahan dulu nomor HP melalui layanan Pandawa atau juga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti dari tim kita akan membantu teman-teman gitu. Nih, gimana cara hapus data bayi anak yang sudah meninggal? Oh, yang tadi ya, yang tadi, Mas ya, ya. sudah, Jadi sudah. bisa langsung lewat WA Pandawa ya. Mungkin dia spam baru kita ini nih balas lagi.
Lanjut nih, tanya nih. Aduh, banyak banget pertanyaannya. Jangan lupa like loh ya. Jangan lupa follow juga. Tap. Kak, kalau sudah lama nggak bayar, gimana? Kira-kira sudah 6 tahun, Mas. Waduh. Gimana? Udah 6 tahun Lama nih. banget ya. Jadi Iya. kalau di BPJS Kesehatan ini ketentuannya peserta yang menunggak lebih dari 2 2 tahun itu iuran yang wajib dibayarkan hanya maksimal 2 tahun 2 tahun saja. saja. Jadi Tenang dapat aja. Diskon lah. dapat Diskon ya? keringanan. Diskon. Yuk, Keringanan. ayo yang punya tunggakan segera dibayarkan ya sobat CKN. Betul, jadi tenang aja nggak sampai bayar 6 tahun. Bisa. Sampai nggak sampai 6 tahun bayar dan tunggakannya nggak sampai 6 tahun ya. Jadi Nah, yang cuma- wajib dibayarkan ini cuma 2 2 tahun tahun saja. teman-teman, yaitu 24 bulan plus Plus 1 1 bulan bulan berjalan. berjalan. Jadi kalau teman-teman nanti aktifin, terima kasih gitu ya. Nih, jadi tenang aja untuk Kak siapa tadi ya, Dalva ya, gitu. Kak, kemarin aku daftar BPJS Kesehatan tapi download aplikasi gak bisa. Mungkin HP-nya belum Belum support support, atau sistemnya ya? sistemnya Jadi belum sistem support. lebih ke sistem Android-nya tipenya. Sistem Sistem tipenya. Ya, betul. Gitu. Jadi ya kemungkinan yang terbaru lah ya. Bisa dicoba dengan device lain, mungkin Device Ya. punya HP yang lain Betul. gitu. Bisa juga dipastikan jaringan internetnya stabil. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke bawah lagi nih. Oke. Oke. Jangan lupa tap layarnya ya teman-teman. Itu ya. Bentar. Kalau mau pindah vaskes tapi nomor yang didaftarkan mati, tidak tahu harus gimana. Berarti nggak bisa dong. Ya. Iya. Mati. Nggak bisa ya karena mati gitu Mati. ya. Kepesertaannya Mati. kepesertaannya nonaktif Non-aktif ternyata. ternyata. Jadi Non-aktif itu bisa juga disebabkan karena belum membayarkan iuran. Nah, Betul. kalau misalkan ada keterangannya di aplikasi CKN non-aktif karena premi. Nah, Nah, itu itu- berarti teman-teman harus membayarkan tunggakannya terlebih dahulu baru bisa aktif. Betul seperti sekali. itu. gitu teman-teman. Nih, Kak jawab dong, apabila BPJS masih ikut orang tua tapi saya sudah menikah itu masih bisa aktif terus nggak? Oh, itu mungkin yang PNS mungkin katanya biasanya Udah menikah maksudnya. Menikah. Oh Oh, ya, menikah. jadi mungkin orang tuanya PPU. Iya. Jadi dibayarkan nih, dapat yang 1% 4% itu. ya bagi. Nah, ternyata udah menikah. Udah menikah. Berarti bisa kakak Bisa ya. kakak. Iya, seharusnya bisa Otomatis kakak. bisa kakak. Kalau bisa kakak, ya Otomatis. tidak bisa. Iya, Nah, tidak bisa. Harus dialihkan sebagai BPJS Mandiri. dulu. Betul Betul, bisa tetap aktif nggak? Bisa jawabannya. bisa. Tapi ada tapinya. Jadi bisa dialihkan ke segmen mandiri, Mandiri. atau mungkin suami yang baru juga PPU ya. Nah, Jadi otomatis didaftarkan ikut suaminya. ikut suaminya gitu ya. Nih, aku pilihin dulu nih. Nih, aduh, banyak yang double ya teman-teman ya. Terima kasih. Ini nih penyakit kronis ya. Balik lagi Waduh. nih kepada spesialis kita ya. Jadi apa tadi, staff promosi preventif ya? Iya, promotif preventif ya. Promosi Jadi preventif. ini kan mendukung peserta agar lebih sehat, Lebih sehat. sekaligus mencegah agar tidak menjadi sehat tidak mencegah sakit. tidak sakit. Nah. Betul. Ibu saya penyakit kronis Iya. tapi BPJS dari pemerintah sudah tidak ditanggung. Itu kenapa ya? Oh. Sebenarnya nggak ada hubungannya gitu Ya. ya dengan penyakit kronis dengan BPJS dapat dari pemerintah. Jadi mungkin itu tanya terkait dengan tadi ya, terkait dengan Kepesertaan ya, lebih kepesertaan ya. Nanti bisa dipastikan dulu nanti apakah memang ibu itu tadi masuk menjadi penerima bantuan ya kak ya. Betul. Jika memang dari nanti bisa cross check ke kantor atau mungkin bisa koordinasi ke pihak desa biasanya kak ya terkait dengan pengusulan dinsos nanti bisa apakah memang sudah tidak mendapatkan seperti itu. Nanti tetapi kalau misal kepesertaannya aktif kak itu bisa mendapatkan hak yang diharuskan Tapi didapatkan. kalau maksudnya udah penyakit kronis ya, kasihan ibunya gitu ya, biar dapat obat secara Ya. rutin atau pemeriksaan tetap secara rutin bisa didaftarkan langsung aja Betul. sebagai segmen mandiri biar Ya, aktif betul, terus menerus betul. ya, betul. Karena kalau dapat dari pemerintah itu bisa aja Bisa jadi dinonaktifkan nonaktifkan sewaktu-waktu. di sewaktu-waktu. Jangan 35.000 sudah dapat Kak, Iya, ya. 35.000 udah bisa daftar ya, teman-teman. Jadi 35.000 itu bukan per hari, Per tapi bulan. per bulan ya. Dengan prospek kedepannya kita tidak tahu seperti apa. Iya, sudah dapat obat secara rutin, terus Pemeriksaan lab, sebagainya. bisa pemeriksaan lab Tuh. juga, terus tadi ikut senam juga bisa Nah, ya, ikut senam, senam. edukasi, Edukasi, seperti gitu-gitu. itu. Jadi
banyak banget manfaatnya nih. Jadi Prolanis gitu ya. Iya, Prolanis Prolanis. juga nggak cuman Bukan orang lansia. orang lansia gitu, kebanyakan orang lansia. Kita identiknya Gitu. lansia, cuma memang untuk peserta yang terdiagnosa penyakit kronis sekarang bukan lansia aja. Iya, bukan lansia, Nah. tapi anak-anak ini muda Ya, banyak sudah yang banyak udah kena. diabetes juga ya. Jadi teman-teman yang merasa setiap hari minum kopi, Waduh. teh, Minum gula-gula boba. gila. Itu seharusnya memang mulai ya, aware dengan kesehatannya masing-masing. Tapi kemarin aku screening kok, Mas. Aman ya sini ya, aman ya. Alhamdulillah aman semua kita di sini ya. Apalagi sudah masuk ya obesitas, wah itu Iya. numpuk-numpuk itu. Apalagi bagi teman-teman yang sudah bekerja misalnya dengan hiruk pikuk di keluarganya, tensinya tinggi. Nah, itu memang harus mulai dikontrol gitu teman-teman terkait dengan kesehatannya seperti itu. Betul. Nih, tanya lagi, wah banyak nih. Kita pilihin yang mungkin belum terjawab Iya, ya. belum Jadi terjawab. tenang aja teman-teman. Makasih Kak, sama-sama. Lokasi ya Tangerang, bukan. Tangerang. Kita lokasi di Banyuwangi. Banyuwangi, di ujung timur Pulau Jawa, teman-teman. Sampai South Java Kak ya? Sunrise of Jawa. Kak, nih gimana nih BPJS Mandiri aktif? Mau bayar tagihan bulan ini. Ini tanggal berapa sih, Kak? Sekarang tanggal 9 ya? 9, masih belum 9. tanggal 10 ya. Tapi status di aplikasi sudah lunas atau belum waktunya. Gitu gimana, Kak? Oh, Kalau itu lunas. berarti di pembayarannya ya muncul seperti itu. Bisa dicek kembali untuk nomor pembayarannya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan sudah sesuai, bisa dicek kembali juga di aplikasi MBJKN di status info riwayat pembayaran. Ya, pembayaran. Nah, apakah memang sudah dibayarkan atau belum? Takutnya dibayarin orang lain. Keluarganya. Iya, gitu. bisa jadi dibayarkan orang lain. Kalau misalnya seperti satu kakak biasanya otomatis kan kayak bareng seperti itu. Bareng ya. Ya, kalau misalkan memang ternyata Non aktif. Nah, non aktif, non-aktif. tapi sudah Berhubungan sudah VA dibayarkan. nggak? Berhubungan dengan VA yang mati itu enggak, Kak? Misalnya Gimana maksudnya? pembayaran pertama. Oh iya, kalau misalkan pembayaran pertama, tapi dia sudah lewat dengan masa bayarnya, itu akan otomatis VA-nya tertutup. Jadi teman-teman harus mengajukan pengaktifan kembali, Betul. bisa melalui Pandawa ataupun di kantor BPJS Kesehatan Jadi terdekat. tidak bisa dibayarkan memang. Tidak bisa dibayarkan Iya, memang. tak dibayarkan Karena- waktunya. Karena itu tadi VA-nya Karena tertutup VA-nya ya. kalau teman-teman baru daftar BPJS Kesehatan itu pasti akan diberikan lembaran yang mana di lembaran itu ada jadwal pembayaran Nah, iuran pertama pertamanya. kali. Biasanya sih rentangnya 2 minggu, sekitar 2 minggu. Nah, kalau misalkan teman-teman lewat dari masa bayar itu, nomor VA-nya akan otomatis tertutup. Jadi harus mengajukan pengaktifan kembali untuk VA-nya. Betul sekali. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat yang punya mau bayar, tenang aja, kita ada 1000 solusi di sini ya. Bisa langsung Kita berusaha untuk memudahkan peserta kita. memudahkan peserta, bener banget. Nah, nih berapa bulan bisa belum pernah bikin BPJS, mungkin baru pertama kali nih Kak Putri Tantri nih belum pernah bikin BPJS, berapa bulan bisa dipakai jika kita buat baru. Nah, Menunggu jadi waktu tunggu mungkin ya? waktu tunggu yang dimaksud biasanya. nih. Iya. Nah, bagi teman-teman yang baru daftar BPJS, terutama BPJS Mandiri, Mandiri, itu akan dikenakan masa waktu administrasi selama 14 hari. 14 hari, Jadi jadi 14 belum hari bayar dulu belum- tapi belum, ya belum, bayar belum. dulu. Setelah masa 14 hari itu baru bisa dibayarkan untuk iuran pertamanya. Pertama. Nah, Pertama. setelah dibayarkan iuran pertama itu akan otomatis aktif. Langsung Aktif. aktif. Jadi tenang aja. Ini pertanyaannya berapa bulan? Tenang aja. Nggak sampai satu Nggak bulan. sampai Sampai satu satu bulan. bulan. Cuma 2 minggu. Betul. Gitu Dan itu pun sekali. kita belum menerima uangnya, maksudnya Iya. kan ya. Iya, betul. Jadi peserta belum bayar, tetapi ada masa tunggu administrasi 14 hari baru bisa dibayarkan. Nah, Aktif. setelah itu langsung aktif gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Wah, semakin banyak ternyata soalnya sore ya. Tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa dibantu like, terus dibantu support follow ya, follow kita di TikTok ini ataupun info JKN BWI. Kak, saya sudah cek NIK-nya di Puskesmas. Nah, di Vaskes pertama ya. Terus hasilnya beda sama tanggal lahir, harusnya ke BPJS atau ke Dinsos. Mungkin yang dimaksud dia dapat Dia dapat data bantuan ya. Gimana Kalau kalau terkait hal tersebut bisa konfirmasi langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Ya. betul. Karena nanti akan ada tim dari kepesertaan kita Ya, ya, akan yang membantu ngecek ya. ya. Validasi NIK tersebut. Nah,
kalau terkait banyak kepesertaan kita juga akan mengundang nanti di minggu depan ya teman-teman live kita ya. minggu depan Ya, jadi nantikan live kita lagi untuk teman-teman kepesertaan nanti langsung kita ajak gitu. Karena ini banyak banget memang pertanyaan gimana cara daftar ya. daftar BPJS yang pemerintah ataupun Mandiri. segmen ini itu. Jadi memang Ya, masyarakat teman-teman kita ya. sudah mulai aware dengan kesehatan Iya, masing-masing nggak? alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Iya. seperti itu. Terus nih BPJS. Nah, Kak, saya punya aplikasi Mobil JKN. Di situ ada riwayat pelayanan tertera. Saya ada berobat, tapi saya nggak ngerasa berobat. Emang bisa Mas tiba-tiba muncul gitu Mas Anas? Wah, Kalau itu? itu mungkin bisa dengan ya di apa-apa. Tapi memang kita tuh memang kalau sudah berkunjung itu tidak apa-apa kan? Karena memang kita prinsipnya teman-teman itu kalau BPJS itu hanya digunakan untuk sakit. Nah, padahal di BPJS kesehatan itu ada misalnya kekunjungan sehat dan kunjungan sakit. Nah, kita juga ada kemarin ada fitur telekonsultasi. Oh, telekonsultasi. Telepon konsultasi yang baru itu ya, dia Mobil yang baru JKN. Mobil JKN. Ya. Itu nanti ke depannya kita itu bisa tersambung. Jadi nanti teman-teman di misalnya butuh rasa tidak sehat badan. Nah, langsung japri kalau bahasa kita langsung PC lah, private chat lah itu ya. Personal chat. Silakan personal chat ke dokternya. Ke dokternya. Nah, itu bisa. Jadi memang nanti terkait dengan itu kadang ada Kak itu. Ini ya. Jadi nanti bisa koordinasi dengan pihak prosesnya seperti apa. Itu dicek kembali apakah memang sudah pernah dengan pelayanan atau mungkin pernah dicat atau seperti apa. Nanti misal tetap ragu-ragu enggak apa-apa nanti bisa Koordinasi dengan langsung pihak BPJS. pihak BPJS kesehatan, takutnya dibuat aneh-aneh Nah, gitu ya, sering karena gitu. oleh orang-orang yang tidak bertanggung Betul jawab. sekali. Kalau memang dirasa kok pengobatan mohon maaf Nah, tidak pernah kanker merasakan. atau Nah, pengobatan nah, apa yang nah. dirasa merugikan kita gitu Betul. ya, sebagai pasien memang yang tidak melakukan hal tersebut, Kita itu juga bisa BPJS langsung juga ada kanal kan Kak, terkait dengan pengaduan juga ada. Betul, Nah, kanal Nanti bisa pengaduan. teman-teman jika memberikan buktinya seperti apa, kemudian bisa memberikan informasi ke kami seperti itu. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kami di kantor bisa seperti itu. Nih, ada pertanyaan lagi nih Kak Ridwan. Nah, ngomong-ngomong tentang penyakit kronis, mungkin keluarganya ada ya yang sudah ada penyakit kronis, ternyata mau berobat itu tidak aktif nih Kak Ridwan nih. Hampir nunggak 1 tahun. Apakah bisa aktif lagi kalau dibayar atau harus bikin lagi? Oh, nah itu Gitu. pilihan, ada pilihan itu gitu. Biasanya kayak gitu. Atau bisa bikin lagi nih gimana? Perlu diinformasikan juga ke teman-teman kalau misalkan BPJS Kesehatan ini mengacu pada NIK. Jadi Nah, setiap ya. orang kan setiap di masyarakat Indonesia ini memiliki satu NIK. Nah, otomatis kalau dia daftar BPJS Kesehatan juga memiliki satu nomor BPJS Kesehatan. Betul sekali. Nah, kalau kasusnya Kak Ridwan ya tadi Kak ya. Ridwan. Nah, kalau kasusnya Kak Ridwan tadi dia punya tunggakan jadinya BPJS Kesehatannya non Non-aktif. Nah, itu solusinya berarti harus dibayarkan dulu tunggakan iurannya. Nanti setelah dibayarkan tunggakannya akan otomatis aktif kembali dan bisa digunakan untuk di fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi tidak usah bikin baru, Nggak bisa tapi bikin baru. kan ada 2 pertanyaan, bayar apa Atau bikin baru. bikin baru. Jadi yang bener bayar ya. Bayar. Ada kuis di sini, bayar atau bikin baru. Bayar ya. 1 tahun jadi ya tetap full ya. Full. 1 tahun ya. Dan kalau langsung gitu. bayar teman langsung aktif Kak ya biasanya. Nah, langsung aktif seperti itu. Kak, kalau belum bayar ya berbulan-bulan, apakah terus melonjak tagihannya? Maksudnya Melonjak. bertambah terus sampai Kalau bertambah mungkin iya ya. bertahun-tahun Kalau gitu melonjak dan latihan berbunga enggak ya? Kita enggak ada sistem bunganya. Oh iya, kita tidak ada sistem bunga. Jadi untuk tunggakan itu real dari tunggakan iuran per bulan. Iya, Misalnya jumlah ya. 35, misalnya 35 2 bulan aja nih. 35 tambah 70.000 35. ya udah Itu aja. Enggak ada persenan Penalti ya. bunga. Sebenarnya penalti enggak ada gitu. Enggak ada ya. Ini gimana nih? Apakah terus melonjak gitu? Jadi untuk BPJS Kesehatan ini menerapkan prinsip yang namanya gotong royong. Gotong royong. Yang Betul. mana yang sakit, yang mana yang Yang sehat, sehat, membantu membantu yang yang sakit. sakit. Jadi iurannya otomatis akan berjalan setiap bulan. Besaran nominalnya tetap sama sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Jadi misalkan daftar di kelas 3 nominalnya kan 35.000 per bulan. ya. Nah, otomatis kalau misalkan dia menunggak, bulan-bulan berikutnya akan bertambah 35.000 seterusnya. Sampai Sampai dengan dengan maksimal 24 bulan. jadi maksimal 24 bulan aja teman-teman. Jadi nggak melonjak sampai umur Bertahun-tahun lah ya. bertahun-tahun ya gitu sampai, tapi dibayar loh. Ya, ayo dibayar kita dong.
loh. Tadi soalnya kan kita enggak dalam kesehatan kita enggak tahu kapan Kapan sakit. sakitnya, kapan kita berobat. Karena ada masa tunggu tadi ya, 14 hari. betul. Jadi kalau Jadi ada masa misalnya tunggu teman-teman. aktif, kita sewaktu-waktu butuh atau ada apa-apa kita bisa Memanfaatkannya dengan secepat gitu. Apalagi kalau bagi teman-teman yang baru ya. Kalau tuh. pasien baru kan nggak bisa ya, non 14 itu nggak bisa ya. Otomatis Jadi tidak harus- bisa diundur apa-apa di Iya, 14 nggak bisa hari. diapa-apakan Iya, nih. Harus daftar Harus. baru dan menunggu 14 hari dulu baru bisa dipakai. Itu lama banget. Soalnya kemarin ada kasusnya juga mau melahirkan. Ternyata Nah, itu yang baru kan banyak. nggak Belum bisa ya. terdaftar. Iya. Iya. Nggak Mungkin bisa. perkiraannya bulan depan gitu baru melahirkan, ternyata ada kondisi yang tidak bisa Diprediksi ya? diprediksi, harus lahiran di hari tersebut gitu. Mending dibayarkan sekarang aja gitu ya Apalagi teman-teman, kalau dipastikan dalam program aktif. persalinan kita juga ada tadi Kak, ada USG dan sebagainya kan bisa Betul. dimanfaatkan sebaik Dimanfaatkan mungkin ya. di sejak awal. Gitu. Jadi daripada bayar terus-terusan ya. Padahal 1 bulan nih Ya bisa. paling Ya, bisa tinggi aja 150 ya. Iya, 50. Gitu. Kita juga nggak ada screening ini loh. Kalau pas kita daftar harus screening kesehatan pribadi. dulu, Nah, screening tuh. pribadi. Jadi nggak dilihat penyakit-penyakit kita. Pembawaannya tidak ada. Jadi otomatis peserta yang punya riwayat misalnya dulu sudah pernah stroke, jantung, Iya. tetap kita Tetap iurannya terima sama dengan orang yang pasien sehat. yang sehat Nah, gitu. Itu namanya sistem gotong royong, Gotong teman-teman. Oke. Masuk ke pertanyaan lagi. Pak, mau tanya nih, BPJS Mandiri apa bisa turun kelas? Tergantung ya. Ya, gantung. Jawabannya Ini tergantung kalau kelasnya. Untuk turun kelas itu bisa asalkan dia sudah terdaftar minimal 1 tahun. 1 tahun. Minimal Jadi 1 tahun. terdaftar minimal 1 tahun dan Dari kelas belum sebelumnya. melakukan perubahan kelas sebelumnya. Gitu. Jadi ada minimal 1 tahunnya, teman-teman, gitu. Kak, bisa magang di kantor BPJS? Wah, ini pertanyaan kebetulan nih. Ada ya pertanyaan buat saya akhirnya. Kak, bisa magang? Bisa jawabannya ya. Ini kebetulan dari tim SDM UK-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau magang ya, biasanya ini anak kuliah ya, anak kuliah di sini PKL ataupun magang, itu bisa langsung mengajukan proposalnya, surat-suratnya, kelengkapannya ke kantor kita langsung ya, teman-teman, atau bisa DM info selanjutnya di @info_jknbwi di Instagram kita. Nanti Gitu. pihak sekolah nanti juga membantu kayak menghubungi kita ya. Betul. Izin tanya Pak Barnas. Wah, ada nih toko Singarata Sawa nih Pak Barnas. Ada yang mengenal ya Pak Barnas, ini emang terkenal ya. Ini mungkin salah satu prolanisnya lagi kan. Betul sekali ya. Kak, bisa nggak ini nih? Mungkin untuk Mas Barnas ya ini. Kita pilih Vaskes tapi beda kabupaten. Contoh KTP Kabupaten A tapi kita pilih Vaskes di Kabupaten B. Wah, ini pertanyaan bagus nih, Kak Evir. Kebetulan belum banyak ya. Banyak yang ditanyakan, tapi jawabannya bisa, apalagi untuk segmen mandiri ya. Mandiri. Jadi ini untuk segmen mandiri ya, dicatat teman-teman, atau dapat iuran pemerintah yang pusat, PBIJK, PBIJK atau PPU ya. Betul. PPU. Nah, kecuali PPU TNI Polri nih, TNI Polri, dan Pemda juga nggak bisa Kak ya? PPI, PPI Nah, Pemda, ya, sudah bisa. Nah, jadi untuk teman-teman nih, misalnya di Banyuwangi, ternyata lagi kuliah atau kerja menetapnya di Jember. Betul. Nggak mungkin kan FKTP-nya harus di Banyuwangi, Nah, bolak-balik bisa gitu. pindah. Bisa pindah di Jembernya gitu. Tapi misal dalam kondisi memang dalam itu tidak menetap, Tidak misalnya menetap, betul. dalam perjalanan tiba-tiba ada suatu musibah, itu bisa memanfaatkan di luar di luar kota ya tanpa vaskesnya pindah. tanpa pindah seperti itu. Ya, itu 3 kali. 3 kali dalam per bulan nggak ya? Per bulannya. Ya, jadi 3 kali pelayanan. Tanpa harus pindah itu. Iya. Misal tapi kalau misalnya sudah menetap, ya nggak apa-apa pindah saja. Pindah, dalam vaskes artian aja. dalam artian nanti kan bisa lebih aksesnya ke lebih mudah seperti Lebih itu. mudah ya. Kak mau tanya dong, apa benar kalau operasi melahirkan pakai BPJS dibatasin? Aduh, dibatasin apa? Apa Gak yang- ada dong, melahirkan, kita menanggung melahirkan Ya. sampai anak ke Nah, gitu. Jadi memang untuk setiap setiap pembagian klaim itu memang sudah ada
porsi masing-masing lah sebetulnya. Jadi memang BPJS Kesehatan itu terkait dengan pembiayaan itu mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan yang sudah menetapkan per segmen pembiayaannya seperti apa. Betul. Nah, seperti kembali lagi Kak, kita itu membiayai semua penyakit ya, pengobatan yang dia sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis jadi tadi itu. ya. Jadi garis bawahi. ya di garis bawahnya itu kalau memang indikasi medisnya normal, Betul. jangan minta APS, APS. Nah, atas permintaan sendiri nih kalau teman-teman APS. biasanya Mau itu, Kak, sesar gitu ya. kalau kadang-kadang itu, jika peserta itu minta, dokter saya kok pinginnya sesar ya. Nah itu alasannya iya, apa? Sedangkan iya. dari segi kondisi ibu hamilnya, kondisi janinnya itu normal, bisa melahirkan normal, maka kita cari ini ada indikasi medisnya untuk sesar atau enggak. Nah, Betul. jika memang ternyata memang dari kondisi medis ibunya, misalnya ada penyakit bawaan tertentu yang harus penanganan ekstra atau mungkin dari kondisi janinnya, Iya. misalnya dia janinnya ada bermasalah, ada prematur atau apa, dan dari dokter, nah kan biasanya sesar kan dari dokter spesialis ya, itu nanti akan mengasesmen penilaian apakah nanti bisa di sesar atau tidak seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya tadi Kembali ke ke indikasi medisnya seperti apa. tapi kita tidak ada pembatasan. Iya. Misalnya anak kedua baru tuh ditanggung Oh. lahirannya, anak ketiga nggak ditanggung lahirannya, Tidak. nggak gitu ya. Tidak ada seperti Nggak itu. ada Tidak ada. batasannya. Gitu teman-teman. Itu kalau ada batasannya itu untuk PPU ya. PPU. Ya. Mas ini ya. PPU sampai anak keberapa itu? Sampai anak ketiga. Sampai anak maksimal. ketiga yang ditanggung orang tua. Gitu. Gimana nih? Aduh, banyak banget nih. Aku mencari pertanyaan yang belum ditanyakan nih. Kak, apakah tunggakan pembayaran BPJS yang 2 tahun bayarnya bisa dicicil? Aduh, Oh, tadi. ini Tadi katanya ya. lewat nih, mungkin kakaknya baru join ya teman-teman. Langsung aja kita jawab nih sama Bisa. dengan staf penagihan kita. Gimana? Mas? Jawabannya bisa melalui program rehab Rehab. atau rencana pembayaran bertahap. Nah, daftarnya di mana? Program rehab itu daftarnya di aplikasi BPJKN ataupun bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu. Gitu. Jadi bisa dicicil. Kita lihat dulu ya untuk waktunya ya. Temen ya. Mungkin nih Mas, kalau udah 2 tahun dia mau bayar, bisa dilunasi juga kan ya langsung bisa, ya? bisa. Langsung aktif atau gimana? Bisa langsung aktif atau misalkan menunggu misalkan ternyata di aplikasi BPJKN-nya itu belum aktif, bisa konfirmasi ke kami langsung. Akan itu teman-teman di kantor biasanya ya. benar. Jadi bisa langsung dibayarkan juga atau sistemnya cicilan gitu Cicilan. teman-teman. Nah, terima kasih. Mungkin ada ini mau kesimpulan nih. Karena keterbatasan waktu kita, karena kita pekerjaannya juga ini mau ngurusi orang rehab. Orang cicilan ya. Betul. Yang teman-teman tadi bertanya, nah itu mau diurusin nih sama tadi belum kenalan nih Mas. Oh, iya. Siapa nih? Aku Yusfa dari staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Betul, jadi ini Mas Yusfa narasumber kedua kita. Tadi ada kenalan nih. Narasumber pertama kita ada Mas Barnas ya, Ya. Pak Barnas tadi. Waduh, katanya mas tadi. aja, mas. Mas Barnas ya masih muda dari staf. Promotif preventif. Betul. Jadi untuk teman-teman nih ada yang melihat sudah ya live kita, terima kasih banyak. Semoga untuk hari ini teman-teman semakin teredukasi Betul, terkait amin. program JKN, terkait rehab tadi, terkait prolanis maupun PRB. Mungkin ada penutup nih Mas Barnas di sesi live kita ini. Ini singkat aja nggih. Dari dalam pola hidup sekarang ini kan memang kita dulu ingin mengenal bahwa penyakit itu hanya dari orang tua. Orang tua. Nah, sedangkan sekarang dengan pola hidup sekarang, pola konsumsi kita sudah kita berangkat kerja jam berapa, pulang jam berapa, pulang makannya jam nggak teratur, asam lambung, Iya. minumnya kopi, teh dengan gula tinggi. Nah, itu saya sendiri. mungkin kita semua Iya, merasakan ya. pernah merasakan Nah, ya. jadi memang kita harus mulai menjaga pola hidup kita ya, teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan kebijakan kita, program-program kita yang ada di BPJS Kesehatan, baik dari segi screening kualitas kesehatan, kemudian bagi orang tua ada prolanis, kemudian ada PRB juga. Kita manfaatkan semua yang bisa kita berikan kepada peserta. Jadi jangan merasa bahwa saya menggunakan BPJS hanya menunggu sakit. Tidak. Sehat pun bisa menggunakan BPJS
sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti bisa koordinasi dengan Kesnya. Jadi bisa pencegahan, Nah, bukan hanya pencegahan. orang sakit, Caranya tapi mengobati. pencegahan Betul. juga gitu. Karena Nah, tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat loh, harus kata-kata quotes dari mencegah lebih baik daripada mengobati. Terkait tunggakan iuran juga untuk teman-teman nih. Tadi Kak, saya nggak pernah bayar BPJS, ada tunggakan atau gimana? Itu bisa dicicil atau gimana nih? Langsung kita tanyain langsung nih untuk penutup nih dari Mas Yusfa. Oke, mungkin dari Sobat JKN yang punya tunggakan iuran, yuk segera dibayarkan tunggakan iurannya agar BPJS Kesehatannya bisa langsung aktif dan bisa dimanfaatkan. Apabila memang keberatan dengan pembayaran tunggakan iuran, bisa dilakukan cicilan melalui program rehab di aplikasi Mobile JKN. Seperti itu. Ataupun datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Harusnya kantor cabang Banyuwangi untuk teman-teman yang, Yang ada ada di di Banyuwangi Banyuwangi dan ataupun Situbondo. Situbondo gitu. Jadi Situbondo bisa di kantor Kabupaten Situbondo ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Ya, Mas terima kasih, Anas, Kak. terima kasih Mas Yusfa telah menemani sobat-sobat JKN yang ada pertanyaan seputar program JKN. Ketemu lagi sama kita di sesi-sesi live selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow-follow TikTok kita, Instagram kita. Bye-bye. Selamat sore.